Sahabat sekalian, ada 7 hal untuk solusi supaya anak tidak kecanduan games, baik online maupun offline. Sahabat-sahabat sekalian, yang 7 itu, yang pertama, ya cermati anak apakah sudah kecanduan atau belum. Jadi teliti, cermati, jangan sampai sudah berlebihan. Ya 1 jam gitu ya, di akhir pekan 1 harinya itu cukup kiranya. Sabtu Ahad dikasih waktu, Sabtu 1 jam, Ahad 1 jam, itu normal gitu. Jadi sekali lagi cermati apakah berlebihan atau tidak. Yang nomor kedua adalah harus ada kesepakatan. Ya, ada reward dan punishment, artinya kesepakatan. Kalau mentaati aturan akan dapat reward, tapi kalau tidak mentaati aturan akan mendapat punishment. Itu kesepakatan, bukan hukuman. Kalau hukuman langsung dieksekusi ketika ada pelanggaran, tapi kalau kesepakatan bikin dulu. Nah, kalau kamu main games berlebihan, itu kan tidak baik. Kamu kan ingin sukses, mama bapak juga ingin kamu sukses. Maka jika kamu berlebihan, ya tentu kita bikin konsekuensi supaya ya tadi kan sama kita menginginkan kesuksesan gitu. Akhirnya ya apa kira-kira mah, ya kalau kamu main games berlebihan, berarti yang pertama gamesnya akan dirampas, disimpan, nggak akan dikasih lagi. Selanjutnya tidak dikasih uang jajan gitu. Untuk kebaikan kamu ini, ya itu berarti sudah ada kesepakatan. Nanti kalau terjadi tinggal eksekusi, dan anak tidak akan merasa dihukum, tapi merasa ya dirinya melanggar kesepakatan itu. Tapi kalau ternyata anaknya bagus, disiplin, ya harus ada rewards. Nah gitu ya, kamu disiplin gitu ya, sekarang sudah tidak kecanduan games lagi, nanti mama belikan atau bapak belikan anu-anu, ya boleh itu gitu, itu namanya reward. Selanjutnya yang nomor ketiga, harus ada contoh dari orang tua. Orang tuanya harus ya sholat berjamaah, orang tuanya harus baca koran, baca buku, baca Quran. Ya itu kan ya akan menular ke anaknya. Tapi kalau orang tuanya games terus, ya mimpi anaknya pingin rajin belajar. Karena ya kita itu kan sebagai ya kaca gitu untuk anak-anak kita. Ya, anak kita itu ngacanya dari kita. Kita buruk, dia akan buruk. Kita baik, dia akan baik. Ajak ibadah dan aktivitas bersama keluarga. Jadi ya anak itu dibawa untuk sholat berjamaah, anak itu dibawa untuk ikut pengajian gitu. Untuk apa? Untuk supaya dia terlepas dari kecanduan games. Selanjutnya yang nomor ke-5 gitu, banyak bawa sosial, bersosial. Artinya anak itu dibawa ke panti asuhan, anak itu dibawa ke donor darah, anak itu dibawa ke kerja bakti dan lain sebagainya. Itu jadi bawa anak dengan aktivitas sosial yang berinteraksi dengan sesama manusia. Selanjutnya yang nomor ke-6 gitu, harus ditangani dari awal. Jangan sampai anak udah kecanduan baru ditangani, harus dari awal, konsisten. Nah, kamu punya waktunya hanya 1 jam hari Sabtu, hari Minggu hanya 1 jam. Lebih dari itu berarti pelanggaran. Itu harus tegas di awal. Kalau sudah kecanduan, tegas, anak bisa bunuh diri. Kalau sudah kecanduan, tegas, ya anak bisa membunuh kita gitu kan. Tidak sedikit ada anak yang dirampas HP-nya karena kecanduan games, itu ngamuk ke orang tuanya, bahkan orang tuanya dianiaya. Selanjutnya yang ke-7 adalah doa. Doakan anak kita, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, atau doakan Allahumma hfadz auladi, ya Allah jaga anak-anakku, ya Allah salim auladi, ya Allah selamatkan anak-anakku, Allahumma hdi, ya Allah beri hidayah auladi, anak-anakku. Doakan. Kenapa? Karena ikhtiar harus disertai dengan doa. Ikhtiar zahir, doa batin. Balancekan semuanya, insya Allah anak kita terbebas dari kecanduan games dan jadi anak yang baik, soleh, rajin, sukses dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.